Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia atau yang biasa kita sebut APRDI. Nah, sebelum kita akan memulai, ada baiknya kita akan berdoa bersama. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu dan kita semua untuk berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sekali lagi selamat datang di acara webinar series 5 di sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai tantangan dan strategi industri reksadana di tengah resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bersama saya, Frima, 1,5 jam ke depan kita akan membahas mengenai tantangan dan strategi industri reksadana di tengah resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Tentunya saya nggak sendirian, kita akan mengundang Bapak Dimas Aditya Aryadi selaku CMO MNC Asset Management sebagai moderator. Selamat sore Pak Dimas. Sore Frima, Bapak Ibu semua. Dan juga narasumbernya nih, yang langsung kita datengin dari APRDI, Bapak Mauldi Rauf Makmur, Direktur Eksekutif APRDI. Selamat sore Pak Mauldi. Selamat sore semuanya. Ya. Dan tentunya di sini juga sudah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Ferry Koyongian selaku Direktur Utama MNC Asset Management. Selamat sore Pak Ferry. Pak Ferry, apakah bisa mendengar suara saya, Pak? Sepertinya masih ke-mute, Bu Frima, Pak Ferry. Oke. Masih ke-mute ya, Pak ya? Baik. Kalau begitu sambil menunggu Pak Ferry, kita akan memutarkan video company profile dari MNC Financial Service. Dipersilakan. Founded in 1989, MNC Group has grown to become the leading investment group in Indonesia. Under the leadership of founder and chairman Haritanu Sudibyo, MNC Group has 3 strategic investments: financial services, media, and lifestyle property. MNC Capital Indonesia, known as MNC Capital, was established in 1999 when MNC Group started to separate its financial services division to become independent. It went public in 2001 and today has integrated financial services from banking, consumer finance, leasing, securities, asset management, general insurance, life insurance, and financial technology. MNC Bank focuses on full-service banking for SME, consumer, and wholesale banking and has credit card and debit card operation. The bank currently spends significant resources to become a major player in digital banking, capitalizing on the group's strength in technology. MNC Finance is engaged in consumer financing, such as new car and multi-purpose financing and mortgages. As part of improving customer services, MNC Finance has developed a digital application to deliver faster and better credit processing. MNC Leasing serves corporate customers primarily to finance productive assets in the form of leasing, sale and leaseback, factoring, project financing, infrastructure financing, and other financing. MNC Securitas, which is the first company established by the group back in late 1989, provides a complete range of services from brokerage, margin financing, research, underwriting, and financial advisory services. It has more than 100 retail branches and operates one of the largest online trading services. MNC Asset Management manages a variety of investment products for individual and institutional investors through various mutual funds and discretionary management services. It specializes in equity, fixed income, and money market instrument. In the near future, the company will expand into private equity, venture capital, and special situation fund.
MNC Insurance provides general insurance services for retail and corporate customers. With a 24/7 online customer service and application support, MNC Insurance strives to provide excellent service for its customers. It currently develops digital application for new car insurance product. MNC Life offers a number of assurance products, including health, accident, and unit link. MNC Life has recently launched its digital-based apps named Hario Apps for education, pension, health, accident, and life insurances. MNC Teknologi Nusantara has just launched Spin, Smart Payment Indonesia, a super apps that connects all MNC Group business units in one financial ecosystem. It provides e-money, e-wallet, digital remittance, and loyalty program. Adapting the latest technology, Spin is able to interconnect with other providers' QR code. Very soon, the company will launch its peer-to-peer lending apps to enter into microfinancing, which can be used as the financing channeling agent for Spin and MNC Bank. MNC Capital has committed itself to become the front runner in integrated financial services in Indonesia. It is achievable with a strong ecosystem owned by the group today. MNC Capital, building towards the most integrated digital financial services. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita saksikan bersama video profil dari MNC Financial Services. MNC Asset Management adalah bagian dari MNC Group yang merupakan perusahaan manajer investasi di bawah PT MNC Investama, di mana PT MNC Investama memiliki 3 bisnis utama, yaitu MNC Financial Services, MNC Media, dan MNC Land. Dan MNC Asset Management ini berada di MNC Financial Services yang sudah terdaftar di Bapepans di surat keputusan sejak tanggal 25 Mei 2000. Jadi sudah 20 tahun lebih MNC Asset Management. Tidak kenal maka tidak sayang, kita akan dengarkan langsung dua patah kata dari Bapak Ferry Koyongian selaku Direktur Utama MNC Asset Management. Silakan Pak Ferry. Oke, baik. Terima kasih Frima. Halo Pak Mauldi, apa kabar? Ya, semoga sehat ya Pak. Baik Pak, terima Ya, kasih. kami dari MNC mendoakan juga semoga keluarga besar APRDI dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima dalam kasih Pak masa Ferry. pandemi ini. Terima Ya. kasih. Oke, baik. Dan juga Bapak Ibu sekalian peserta juga semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya dan dalam lindungan yang Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mauldi selaku Direktur Eksekutif APRDI dan Bapak Ibu peserta webinar seri 5 yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mauldi yang telah bersedia menjadi pembicara dalam webinar seri 5 kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa APRDI merupakan salah satu asosiasi yang menaungi para pelaku industri reksadana, di mana MNC Asset Management sebagai salah satu anggota aktif pada asosiasi tersebut. Kami secara khusus mengundang APRDI dalam webinar ini agar semakin menguatkan persepsi masyarakat bahwa industri reksadana dan para pelaku di dalamnya tidak berjalan sendiri-sendiri, namun ada asosiasi yang menjadi wadah utama dari pelaku industri reksadana. Hal ini guna mewujudkan industri reksadana yang lebih solid sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para nasabah. Di era resesi dan pandemi seperti saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan industri reksadana tidak bertumbuh sebaik tahun lalu. Meskipun beberapa bulan terakhir sudah mulai ada perbaikan.
Namun, berbagai tantangan ke depan masih ada. Terlebih dampak ekonomi akibat pandemi masih terasa hingga beberapa waktu ke depan. Bicara mengenai tantangan, tentunya harus ada strategi yang dibuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan oleh karena itu, tantangan dan strategi tersebut akan dibahas pada webinar kali ini. Harapan saya semoga MNC Asset dan APRDI dapat bersinergi bersama untuk menghadapi tantangan pada industri reksadana di Indonesia. Hal ini agar industri reksadana dapat kembali tumbuh secara signifikan dan nasabah dapat semakin percaya terhadap investasi reksadana. Demikian dari saya dan semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta selamat Bapak Ibu dalam mengikuti webinar ini dan sukses terus untuk APRDI. Sekian dan selamat sore. Baik, Mungkin, terima kasih Pak Ferry. Pak Moldi, terima kasih Prima. Mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan Pak Moldi, karena ada agenda lain. Ini mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai akhir dari webinar ini, tapi saya harap nanti ini menjadi salah satu acara yang memang kita bisa lakukan secara terus-menerus ya, bergandengan tangan dengan APRDI untuk melakukan webinar atau sosialisasi dan edukasi reksadana. Ya, saya mohon pamit Pak Moldi dan Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Terima kasih Pak Fer. Baik, Pak Ferry, terima kasih banyak atas kata sambutannya dan kita langsung saja masuk kepada temanya. Jadi di tengah kondisi resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19, tentunya industri pasar modal adalah salah satu industri yang terkena dampaknya juga. Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi industri pasar modal. Nah, bagaimanakah industri pasar modal menghadapi tantangan tersebut dan seperti apa strategi pengembangannya? Nah, saya langsung hand over kepada Pak Dimas Aditya Aryadi selaku moderator yang adalah CMO MNC Asset. Silakan Pak Dimas, silakan dibahas. Dibahas tuntas ya, Prim. Ya, bahas tuntas sama Pak Mauldi ya. Ya, terima kasih Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, ini mentor saya, panggilannya kalau di industri Om ya, Om Mauldi. Terima kasih sudah berkenan untuk selaku mewakili dari APRDI, beliau direktur eksekutifnya untuk join pada sore hari ini. Pada dasarnya juga memang literasi keuangan khususnya di pasar modal ini masih minim banget ya Om Mauldi ya. Masih di angka 4% jauh lah ya dibanding banking dan sebagainya. Makanya kami selaku industri juga punya moral obligasi untuk selalu mengadakan acara ini. Terima kasih buat teman-teman di APRDI. Terima kasih Pak Mauldi. Dan juga yang kedua saya ucapin terima kasih luar biasa investor nasabah kami dari Kalimantan Selatan, Pak Fahrudin, Pak Dharma Diansyah hadir, dari Palembang Pak Cipta juga hadir, dari Surabaya luar biasa Om Mauldi. Ini hampir dari seluruh Indonesia Pak. Itu thank you udah join di sini. Ini bukan karena kami Pak, soalnya karena Om Moldinya hadir di sini Pak. Mungkin kita santai Pak, karena ini udah sore, udah mungkin setelah masih ada yang WFH, WFO di rumah. Jadi juga saya ucapin terima kasih. Ini acaranya juga disupport semua BOD MNC Asset hadir. Bu Julia Yong, BOD kita, Bu Febrini, Pak Ferry tadi juga hadir. Terima kasih. Dan juga tadi Prima dari rekan-rekan MNC Media, saya ucapin terima kasih juga udah join dan juga udah meliput acara ini. Jadi memang acara ini kita adakan, memang kita lihat pandemi COVID-19 ini berimpact kepada seluruh industri, termasuk kemarin mungkin Pak Molia, resesi ekonomi BPS sudah rilis kuartal 3 kita pertumbuhan ekonominya minus 3, sekian, kuartal 2 juga udah minus 5, sekian, sehingga secara 2 kuartal berturut-turut Indonesia minus nih pertumbuhan ekonomi. Resmi sudahlah Indonesia masuk resesi ekonomi, tapi kita tidak patah arah dalam hal tersebut. Nah, kita yang ada di industri reksadana gimana nih tantangan dan juga strategi yang harus kita hadapi ke depannya. Jadi segala sesuatunya mungkin kita nggak ngeliat dari perspektif yang negatif, tapi masih ada opportunity di balik semua itu. Kan gitu Pak Moldi ya. Nah, sebelum berpanjang lebar, Om Moldi nanti cerita, saya akan bacakan untuk tata cara ataupun aturan webinar series 5 ini, Bapak Ibu yang terhormat. Yang pertama,
Peserta diharapkan menjaga ketenangan dengan tetap mute audio. Mohon maaf, jadi kami dari panitia melakukan mute audio untuk menjaga ketenangan dari acara webinar tersebut. Yang kedua, bagi peserta yang akan bertanya dapat dilakukan melalui chat dan ditujukan langsung kepada saya, moderator Dimas Aditya. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kepada saya maupun Pak Omoldi, bisa langsung chat direct ke saya, Dimas Aditya selaku moderator. Yang ketiga, pertanyaan di akhir sesi, pertanyaan hanya dia di akhir sesi setelah Om Mauldi menjelaskan, akan dibagi menjadi 2 pertanyaan atau 2 termin. Setiap terminnya ada 3 pertanyaan. Maksimum sampai dengan pukul 17.30. Apabila lewat dari 17.30, pertanyaan Bapak Ibu akan kita tampung, akan kita jawab melalui email kami. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan materi webinar ini, bisa langsung dapat email ke markom.mncam@mncgroup.com. Kami akan langsung email ke Bapak Ibu semua dan juga Bapak Ibu yang telah registrasi akan kami email materi tersebut. Rekaman webinar ini juga kami siarkan langsung di YouTube channel MNC Asset Management. Itulah Bapak Ibu. Jadi tanpa berpanjang lebar, kami persilakan kepada Om Moldi untuk memberikan pemaparan yang luar biasanya di sore ini. Silakan Om. Ya, terima kasih Om Dimas, Bapak Ibu investor di MNC Asset Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Ini forum yang luar biasa ya. Sore-sore diadakan oleh MNC Asset bisa 40-an orang. Waduh hebat nih. Ini ya udah Sambil ngopi Om, tapi di rumah sambil ngopi bener nih. Ya waktu-waktunya ngopi nih. Jadi Bapak Ibu kita sharing aja tadi Om Dimas udah nyampaikan ke saya, pas santai aja lah kita ngobrol aja gitu ya. Kenapa kita panggil Om-Oman? Karena biasanya memang di industri kami dengan Om Dimas sering ketemu, Pak Ferry juga sering ketemu ya. Kalau misalnya lagi nyantai-nyantai dimanggilnya jadi Om gitu. Nanti kayak Om ya. Tapi kita berdua bukan Om-Om gitu ya. Baik, saya izinkan saya sharing screen ya. Silakan Om. Ya. Terlihat ya? Ya, nampak. Ya. Baik Bapak Ibu, saya Mauldi. Saya saat ini menjabat di Direktur Eksekutif APRDI. Saya background saya ya di dunia keuangan terus. Saya pernah di bank, saya pernah di manajer investasi, dan akhirnya sekarang sudah setahun terakhir saya ada di APRDI. Izinkan saya untuk sharing ya. Jadi topik yang saya ingin sampaikan adalah mengenai APRDI itu sendiri. Tadi Pak Ferry juga udah sampaikan sedikit banyak bagaimana APRDI, peran fungsinya. Lalu kita juga nih cerita tentang reksadana, kita cerita tentang pertumbuhan gitu ya. Lalu reksadana di tahun ini gimana? Semua beberapa teman WA saya gitu, ini gimana di reksadana di tahun ini gitu ya. Lalu tantangannya apa sih gitu ya. Tentu kalau tantangan kita punya peluang, tadi Om Dimas sudah bilang kita punya peluang gitu ya. Tentu juga ada ancaman. Jadi strateginya seperti apa di industri ya Pak. Ini saya bahas dari industri, dari perspektif industri. Lalu terakhir nanti kenapa reksadana gitu ya. Jadi saya cerita sedikit apa sih APRDI, atau malah disebut dengan Dewan APRDI gitu ya. Nah, APRDI ini adalah sebenarnya kayak holding gitu ya. Jadi asosiasi-asosiasi para pelaku. Jadi kan di industri pengelolaan investasi atau di industri reksadana ini ada pelaku-pelakunya gitu ya. Nah, mereka punya organisasi atau asosiasi sendiri-sendiri, tapi bernaung di satu wadah namanya Dewan APRDI. Jadi wadahnya itu, holdingnya itu namanya Dewan APRDI. Nah, anggotanya adalah asosiasi-asosiasi dari para pelaku, ada 6 gitu ya. Yang pertama mungkin terlihat di sini di sebelah kiri itu adalah asosiasinya manajer investasi. Kalau saya sebut manajer investasi itu adalah perusahaan ya, bukan orang ya. Manajer investasi ini perusahaan. Termasuk MNC Asset Management adalah anggotanya asosiasi manajer investasi gitu ya, di AMI sini. Ada 95 manajer investasi. Ya, cukup banyak di Indonesia. Lalu pelaku yang kedua adalah bank kastedian. Ya, bank kastedian. Bapak Ibu sudah paham
bahwa reksadana itu adalah dua pihak antara MI dan bank kasedian ya. Jadi satu lagi bank kasedian dia ada asosiasinya namanya APKI ya, ada 18 bank kasedian di sana. Lalu ada agen penjual. Nah, agen penjual ini ada dua. Yang pertama adalah agen penjualnya yang bersifat bank ya, yang bersifat bank. Jadi ada 31 bank agen penjual yang menjual reksadana. Lalu yang keempat adalah APII ya. Ini anggota yang keempat adalah APII, yaitu Asosiasi Penasehat Investasi ya. Ini juga berbentuk perusahaan. Bentuk perusahaannya bisa perusahaan memang PI atau bisa menjadi manajer investasi, bisa punya license PI atau juga apart bisa menjadi punya license PI. Di sana ada 21 penasehat investasi. Lalu ada Paperdo. Paperdo ini agen penjual. Nah, kalau yang tadi Pak berdiri di sini adalah agen penjualnya bank, yang ini agen penjualnya bukan bank, tapi dia online, gitu ya. Di sini ada 15 agen penjual online, asosiasinya namanya Paperdo. Dan yang terakhir adalah asosiasi yang sifatnya perorangan. Ya, kalau tadi yang 5 tadi sifatnya perusahaan, yang ini sifatnya perorangan, yaitu PWMII, Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia. Kita tahu bahwa license di dunia reksadana ini, di industri reksadana ini ada dua, ada Wapert dan ada WMI, gitu ya. Nah, WMI itu punya satu asosiasi sendiri, namanya PWMI. Anggotanya ada 1.880 atau sampai hampir 1.700 gitu ya. Nah, inilah anggota-anggotanya APRDI, Dewan APRDI. Sehingga di dalam struktur pengurusannya, itu ya, struktur pengurusannya, para anggota ini, asosiasi-asosiasi di bawah ini, ketuanya otomatis menjadi presidium istilahnya, gitu ya. Ketuanya menjadi istilahnya presidium, gitu ya. Seperti contoh saat ini presidium itu di koordinatornya sekarang namanya Pak Prihatmo Hari Mulyanto sebagai ketua presidium, itu beliau adalah ketua dari PWMII, gitu ya. Lalu ketuanya AMI, ini sekarang PLT ketuanya adalah Bu Afifah. Kenapa? Karena baru minggu ini ketua lamanya yaitu Pak Edward Lubis dari Bahana berganti ya, karena beliau pindah. Ya, sekarang dijabat oleh Bu Afifah dari Manulife. Lalu APKI ini ketuanya Ibu Rosmayani Effendi, beliau adalah di bank kastedinya BNI, Bank BNI. Lalu Aba Berdi itu ketuanya Bu Asri Nata Negeri, beliau adalah dari Bank Mandiri ya, agen penjualnya Bank Mandiri. Lalu di APII ini ada Pak Ari Adil, ketua APII, sekarang beliau adalah ada di UOB Asset Management ya, di Asset Management. Lalu Paperdo ini ketuanya Pak Fajrin ya, Fajrin Nur, ini beliau sekarang di Mirai Asset. Jadi presidium inilah yang secara kolegial gitu ya, kalau misalnya mau memutuskan sesuatu itu mereka secara kolegial semua pengurus. Dan saya di sini jabat direktur eksekutif yang tugasnya itu sehari-hari sebagai running APRDI harian, secara harian ya. Jadi kami selalu berkoordinasi setiap minimal sebulan sekali ya. Minimal sebulan sekali, dan juga kita punya rapat rutin dengan OJK. Nah, fungsinya apa sih Dewan APRDI ini ya? Peran dan fungsinya apa gitu ya? Peran dan fungsinya setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah kompetensi pelaku ya, kompetensi pelaku ya. Tadi 6 pelaku tadi, kami yang melakukan kompetensinya. Apa melakukan kompetensi? Yaitu pertama sertifikasi. Jadi di industri reksadana ini sekali lagi ada 2 sertifikasi, yaitu Pak Wapert dan WMI ya. Seperti Om Dimas ini udah Wapert dan WMI, udah dua-duanya gitu ya. Jadi kalau Wapert itu wakil agen penjual reksadana, kalau mau bekerja sebagai penjual penawar sales reksadana ya, baik itu di Apert ataupun di MI, dia harus punya Wapert istilahnya gitu ya. Nah, kami yang melakukan sertifikasi saat ini. Saat ini Wapert kurang lebih 17.000 pemegang Wapert. Lalu WMI, jadi mau kalau misalnya bekerja di manajer investasi itu umumnya dan ada beberapa pihak yang diwajibkan oleh aturan untuk mempunyai WMI. Sekarang kurang lebih ada hampir 1.700
orang yang punya WMI. Nah, kalau mereka sudah sertifikasi, ya mereka sudah punya license, kami harus mereka menjaga license-nya dengan harus melakukan pelatihan gitu ya. Nah, itu tugas kami yang kedua di kompetensi ini adalah melakukan PPL. Jadi Wapert dan WMI itu setiap 3 tahun itu mereka minimal harus sekali training wajib ya, training wajib. Jadi harus melakukan PPL. Kami yang di Dewan APRDI yang melakukan PPL-nya. Peran dan fungsi yang kedua adalah mitra regulator. Mitra regulator. Dalam hari ini regulator siapa? Ya regulator bisa OJK atau Kementerian Keuangan ataupun SRO ya, baik itu bursa, KSEI atau KPI. Apa maksudnya? Jadi kami ini merupakan mitra kerja gitu ya. Jadi lewat working group ya, working groupnya ini udah dibagi, ada yang pajak, ada yang produk, ada yang pelaku ya. Jadi kalau misalnya katakanlah OJK mau melakukan mengeluarkan peraturan baru atau melakukan revisi dari peraturan yang sudah ada, dibicarakan di dalam working group ini, gitu ya, dibicarakan dalam working group. Nah, working group ini merupakan representasi dari wakil-wakil asosiasi tadi ya, yang diwakili di Dewan APRDI, gitu ya. Lalu ada juga task force ya. Jadi kalau misalnya hal-hal yang butuh penanganan langsung, butuh pembahasan langsung, biasanya dibentuk task force. Contoh kemarin ada satu aturan OJK yang sifatnya teknis terhadap industri, terus kita bahas secara task force gitu ya, langsung dibahas task force untuk memberikan masukan kepada OJK. Nah, lalu yang ketiga adalah pengembangan. Ya, ini pengembangan ya, khususnya di literasi dan inklusi. Jadi literasi ini contohnya kita melakukan campaign program. Kita punya satu program khusus, nanti saya bisa perlihatkan apa yang kita lakukan untuk edukasi di sini melalui program kampanye tentang reksadana. Lalu edukasi kampus ya, ada beberapa kampus yang kita sudah lakukan kerjasama untuk mengedukasi mengenai pasar modal dan khususnya reksadana. Lalu kita juga dalam literasi ini punya sosmed ya, dan melakukan webinar secara rutin ya, termasuk dengan MNC ini. Terima kasih MNC sudah bekerja sama untuk literasi ini. Dan yang lain adalah pengembangan dalam bentuk inklusi. Inklusi ini kita ada bikin promo ya, kemarin dari tahun lalu kita bikin promo dengan teman-teman di Paperdo ya, di online gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nasabah baru beli reksadana, dia beli misalnya 100.000, lalu ada top up 50.000. Nah itu APRDI ikut berkontribusi di sana untuk ikut join promo gitu ya. Lalu kita open booth juga ya, dari beberapa event yang ada, kita APRDI selalu mendorong anggotanya untuk ikut, lalu kita wakili nanti untuk masalah registrasi dan teknisnya. Sekarang open booth udah lebih karena COVID, jadi open booth virtual ya. Jadi kemarin bulan inklusi keuangan ya, lalu capital market summit gitu, IDX yang ngadain itu pakai virtual ya, MNC juga join di sana. Nah itu peran dan fungsinya gitu ya. Nah, bagaimana sih industri reksadana di Indonesia? Saya highlight saja ya, secara brief aja gitu ya. Kalau kita udah bicara reksadana, kita bicara biasanya ngomongnya under asset management. Saya pakai data, saya ambil dari 10 tahun terakhir. Bapak Ibu, datanya dari aset under management secara total itu nggak nyampe 200 triliun. Tapi ditutup 2019 yang lalu, itu hampir mencapai 600 triliun ya. Jadi all time high industri reksadana AUM-nya terus naik gitu ya. Nah, ini ya terdiri baik dari konvensional dan syariah ya. Dua-duanya semua menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Secara rata-rata tumbuhnya itu hampir sudah 14% setiap tahun gitu ya, secara rata-rata. Produknya sendiri juga mulai beragam, ya, bervariasi. Sekarang produk itu
sudah kurang lebih 2.200-an produk reksadana yang ada di industri. Ya. Padahal dari 2010 atau 10 tahun yang lalu itu mencapai cuma hanya 500 bahkan cuma 600 gitu ya, itu produknya. Nah kalau kita udah bicara pertumbuhan reksadana dari pertumbuhan investor, SID itu lebih dahsyat lagi gitu ya tumbuhnya gitu ya. Ini saya di bawah ini saya capture aja beberapa headlines dari beberapa media yang menunjukkan bahwa memang pertumbuhan reksadana itu sangat pesat gitu ya. Nah, namun sesuai topik bagaimana di tahun 2020 ini ya, kita punya satu periode yang agak luar biasa ya, karena kita pernah mungkin mengalami hal-hal yang kurang baik di industri keuangan ya, mungkin dari tahun kejadian kita krisis ya 98, ada juga yang di tahun 2000 di industri pasar modal juga ada sedikit problem. Tahun 2008 dikenakan dengan subprime mortgage, kita juga kena gitu. Nah sekarang kita yang kena situasi yang baru ya, COVID pandemi ini, kita nggak pernah membayangkan ada seperti ini. Bagaimana industri keuangan pasar modal khususnya di reksadana? Kalau dilihat secara AUM, memang turun. Ya, tadi Mas Dimas sudah ngomong, kita udah resesi gitu ya. Ya secara keuangan artinya apa? Pertumbuhan nasional kita turun gitu ya. Bukan nggak tumbuh, tapi turun tumbuhnya gitu ya. Maksudnya tadinya tumbuh agak tinggi, sekarang tumbuhnya minus ya Om ya. tumbuhnya sedikit gitu ya. Tumbuhnya sedikit, tapi masih plus ya, gitu, masih plus ya. Baik. Nah, industri reksadana gimana? Ya, AUM-nya memang turun, Bapak Ibu ya. Saya ambil datanya dari akhir tahun lalu sampai dengan September ya. Kita turun. Akhir tahun lalu itu hampir 600 triliun. Saat ini turun hampir cuma 500 triliun. Jadi turun 100 triliun kurang lebih gitu ya. Wah, biasanya kalau udah turun begini, dua hal orang ngomongnya gitu ya. Orang dua ngomong, ini terjadi redemption masif ya gitu ya, atau orang menarik semua dananya gitu ya. Atau karena memang aset underlying-nya turun gitu kan. Nah, ternyata di reksadana sampai dengan September jadi 3 quarter itu ternyata datanya menunjukkan bahwa turunnya itu karena harga efeknya yang turun gitu ya, valuasi efeknya turun. Ya reksadana kan underlying-nya efek gitu ya. Efeknya turun ya dia ikut turun gitu ya. Jadi yang paling besar yang menyebabkan penurunan adalah karena valuasi efeknya turun gitu ya. Nah, apa ada hal lain lagi? Memang ada bahwa reksadana ini turun, yaitu adanya jatuh tempo dari reksadana terproteksi. Jadi beberapa reksadana terproteksi itu tempo. Karena reksadana proteksi kan tidak open end, tidak seperti open end ya. Reksadana terproteksi itu ada jangka waktunya, waktu dia jatuh tempo gitu kan, dia habis atau dia keluar gitu ya. Itu menyebabkan turun. Jadi pertanyaannya apakah terjadi redemption masif? Ternyata tidak gitu ya. Ternyata tidak. Buktinya apa? Nah, ini buktinya saya lihatin gitu ya. Data yang kedua memperlihatkan tentang subscription dan redemption gitu ya. Subscription adalah pembelian unit reksadana, redemption adalah penjualan kembali atau nasabah jual gitu ya. Nah, lihat dari data ini memang waktu di akhir tahun lalu kita masih net subs memang gitu ya, masih artinya orang yang beli sama orang yang jual banyak yang beli gitu ya, sehingga netnya masih subs gitu, masih subscription gitu ya. Namun masuk ke Q1 mulai terjadi memang redemptionnya mulai besar gitu ya, subscriptionnya kecil. Kenapa ya? Karena pada saat itu mau mulai nih pandemi COVID mulai nongol, orang tentu punya rasa khawatir gitu ya, atau rasa tidak nyaman sehingga mereka menunda gitu ya, mereka menunda untuk membeli reksadana. Jadi net subs pada Q1 tinggi. Ini juga didorong dari tadi ada jatuh tempo reksadana yang jatuh tempo, reksadana proteksi jatuh tempo gitu ya. Di Q2 masih juga terlihat seperti itu, walaupun secara subs itu mulai naik gitu ya, tapi redemption karena ada yang jatuh tempo dan juga orang redeem, dia masih net subs. Gitu. Nah, bagaimana dengan Q3? Kalau kita lihat gambarnya yang paling kanan adalah, benar masih net redeem juga karena banyak yang redeem. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, redeemnya mulai kecil, gitu ya.
Dan SAP-nya udah mulai naik lagi, sehingga secara net SAP secara net redeem itu mulai mengecil, gitu ya, mulai mengecil. Nah, justru waktu di awal di Q1 dan Q2 yang kami khawatirkan adalah kalau terjadi itu masif, gitu ya, kalau terjadi masif. Dan ternyata tidak terjadi massive redemption. Ini ditunjukkan juga dengan unit, Bapak Ibu, ya. Jadi data itu bisa kita lihat berdasarkan AUM, stop dan redemption juga dari unit. Nah, kalau kita lihat bagaimana keadaan unit penyertaan di dalam reksadana seluruh industri di industri reksadana di Indonesia, kalau kita lihat dari Desember 2019 itu ada 425 miliar unit, ya. Jadi kalau nasabah beli kan belinya unit nih, beli reksadana ya. Jadi unit yang ada 425. Waktu Maret 2020 karena ada reksadana jatuh tempo dan juga sedikit redemption, itu dia turun unitnya, gitu ya. Juni lebih turun lagi. Tapi lihat di September, naik lagi itu unit, gitu kan. Yang bisa diindikasikan dari tabel ini? Ya bahwa di September udah orang udah subscription atau beli reksadana lagi, udah naik lagi, gitu ya. Dan kalau kita lihat gambar ini juga, lihat di angkanya yang sebelah kiri, itu juga unitnya tidak turun secara signifikan ternyata, gitu. Kenapa? Karena tidak pernah turun dari 405 miliar, gitu ya, unit, gitu. Sehingga apa kalau dibilang apakah ada redemption yang masif? Tidak, ternyata gitu. Ternyata tidak, ya. Jadi trennya justru semakin membaik. Gitu. Nah, ini di tengah yang tadi cerita tadi, ternyata justru di reksadana ada cerita menggembirakan, yaitu kalau kita melihat dari SID, gitu ya, atau jumlah investornya. Ternyata jumlah investor itu tidak mengalami penurunan sama sekali, gitu ya. Tidak ada ternyata walaupun ada sedikit redemption, tapi tidak ada yang benar-benar keluar dari reksadana atau keluar dari pasar modal, gitu ya. Kenapa? Gambar inilah yang menunjukkan, di tabel inilah menunjukkan bahwa SID ternyata tumbuh terus, gitu ya. Bahkan tumbuhnya sangat signifikan. Ya. Pertumbuhan SID itu sudah mencapai di September ini sudah mencapai 3,8 juta USID di industri, ya. Pasar modal, yang gambar yang atas yang bergambar orange ya, itu 3,8 juta SID pasar modal. Nah, yang paling besar SID-nya adalah SID reksadana, karena SID reksadana dari 3,8 itu ada 2,5 juta, gitu ya. Baru sisanya adalah non reksadana. Nah, ini ini sesuatu yang baik, gitu ya, sesuatu yang memperlihatkan bahwa ternyata di tengah COVID, di tengah industri NAB-nya yang turun, ternyata SID-nya nambah. Jadi jumlah investor justru bertambah, gitu. Dan justru investor reksadana lah yang paling tumbuh paling signifikan, gitu. Nah, ini juga karena didorong oleh teman-teman Apert ya, dengan teknologinya, gitu ya. Jadi teman-teman Paperdo yang tadi Apert online juga dengan MI yang sudah punya sarana teknologi yang memadai, gitu ya, seperti MNC Asset, gitu kan. MNC juga kan sekarang udah bisa diakses sudah pakai gadget, gitu ya. Jadi itu mendorong pertumbuhan industri SID dengan baik, ya. Di samping itu e-commerce juga sekarang berperan sangat signifikan juga, gitu ya. Namun memang secara gambaran besar ini masih menjadi tantangan kita semua di industri, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat angkanya 3,8, kelihatannya gede, gitu, kelihatannya banyak, gitu. Tapi kalau kita ngomong potensi di Indonesia dengan penduduk yang sekian banyak, itu angkanya kecil sekali, gitu ya. 3,8 dibanding 250 juta kecil, atau dibandingkan dengan orang yang sudah punya inklusi keuangan sekitar 60-70 juta, itu juga masih kecil sekali. Jadi kita masih punya harapan dan peluang yang besar ke depannya untuk menumbuhkan reksadana, ya. Nah, ini demografinya investor di Indonesia, investor reksadana di Indonesia, ya. Jadi tadi investor pasar modal ada 3,8 juta, investor reksadana itu 2,5 juta. Dari 2,5 juta itu yang individual itu paling besar memang, gitu ya, adalah 2,45 juta, ya. Institusi itu cuma 500-an, gitu ya, institusi.
Dan investor yang paling besar itu di reksadana Jawa dan Sumatera ya 86% gitu ya. Ini saya kira juga cabang-cabangnya MNC aset juga ada di sini gitu ya. Makanya ini bisa menjaring sekian banyak ya Mas Dimas ya. Ya, hanya di Jawa dan Sumatera, Om. Iya memang makanya ya memang ini yang paling besar ya. Nah, tapi ini juga merupakan tantangan karena untuk daerah-daerah lainnya gitu ya. Nah, bagaimana menjangkaunya ya? Paling mudah bagaimana menjangkaunya pakai teknologi harusnya gitu ya. Lalu usia. Nah, ini yang paling saya senang gitu melihatnya. Karena demografi investornya itu justru 71% itu adalah usia muda di bawah 40 tahun gitu. Ini yang tumbuhnya besar gitu ya. Jadi kalau saya masuk yang 29 nih. Kalau Om Dimas masih masuk 71%. Saya udah masuk yang 29 nih, gitu ya. Tapi inilah yang potretnya gitu di mana bahwa potensinya masih besar dan ini sangat terbuka peluangnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tantangan gitu ya, tantangan di industri reksadana, ini tantangan yang paling besar adalah di literasi dan inklusi gitu ya. Literasi dan inklusi. Kenapa? Karena kita lihat ini potretnya Desember 2019 nih, karena OJK melakukan surveinya 2019. Literasi dan inklusi keuangan secara nasional, literasinya, Bapak Ibu, literasi itu adalah orang yang sudah memahami tentang produk keuangan, memahami ya Bapak Ibu, sudah memahami, itu baru 38%, baru 38%, masih rendah gitu ya. Ini keuangan secara umum gitu ya. Inklusinya agak tinggi, tapi masih juga terbatas, baru di 76%. Inklusi itu orang yang sudah memiliki, Pak. Dia paham nggak paham tapi dia miliki ya gitu ya, itu namanya inklusi gitu kan. Ini masih merupakan tantangan untuk bagaimana kita besarkan. Bapak Ibu perhatikan di pasar modal dan pasar modal syariah, angka literasinya pasar modal itu 4,9%, Bapak Ibu ya cuma sampai 5% gitu kan. Inklusinya masih lebih rendah lagi gitu ya, 1,5% gitu Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar tantangan gitu ya. Kami di APRDI itu juga bersama-sama dengan anggota itu bagaimana caranya untuk naikin ini gitu ya. Makanya sekali lagi terima kasih MNC sering sekali melakukan webinar seperti ini gitu ya. Pasar modal syariah lebih kecil lagi ya. 0,02% dan 0,01% gitu. Jadi ini keadaan di Indonesia. Bapak Ibu kalau misalnya mau kasih gambaran ya Bapak Ibu ya, secara nasional kayak di katakanlah di Singapura atau bahkan ya Singapura mungkin negara kecil atau Malaysia itu angkanya udah 80-an ke atas Bapak Ibu. Singapura bahkan 90-an% ke atas gitu ya inklusinya. Indonesia masih kita masih perlu untuk tumbuh. Masih mayoritas masih ada di perkotaan baik literasi dan inklusi, lalu mayoritas yang memiliki pemahaman dan produk keuangan itu ada di laki-laki ya, walaupun perempuan juga cukup tinggi gitu ya. Jadi padahal di MNC saya rasa nasabah wanitanya pasti lebih banyak juga gitu ya. Banyak yang jadi menteri keuangan wanita juga. Iya, jadi ini harusnya dia decision ya, Om ya. Iya, karena menteri keuangan itu biasanya kalau di rumah tangga itu yang istrinya gitu ya. Istrinya. Baik. Nah, tantangan. Bagaimana peluangnya, Bapak Ibu ya? Bagaimana peluangnya? Nah, ini Bapak Ibu mungkin pernah melihat tabel seperti ini atau gambar seperti ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan dependensi rasio ya. Dependensi rasio ini adalah menggambarkan ya bagaimana tingkat umur produktif ya. Ini lucu banget sih. Dan non produktif ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat secara yang garis yang paling di bawah merah itu abu-abu gitu ya. Itu adalah umurnya pertumbuhan umur usia produktif gitu ya. Dia akan naik ya. Terus naik gitu ya. Lalu anak-anak umur 14 tahun ke bawah itu turun ya.
Ini menandakan juga kenapa rumah tangga punya anaknya cuma 1 atau 2 gitu. Jadi semakin dikit orang yang keluarga yang punya anak banyak gitu. Gitu ya. Lalu yang elderly atau 64 tahun ke atas itu justru nantinya akan naik gitu ya. Tapi sekarang rendah. Nah, di kotak yang merah ini adalah window opportunity atau kesempatan di mana periode masa orang yang punya usia produktif itu lebih banyak dibandingin yang non produktif gitu. Ya, itu risetnya menyatakan window opportunity itu 2010 sampai 2030. Jadi masa-masa sekarang itulah window opportunity di mana dependency ratio itu terbuka, Bapak Ibu. Nah, sehingga ini akan menjadikan signal buat kita kemana kita harus tuju gitu ya. Jadi ini merupakan yang disebut dengan bonus demografi ya, bahwa angkatan kerja akan semakin banyak, usia produktif itu besar gitu ya. Nah, kalau misalnya itu kita jalani dengan baik dan sesuai mulus dengan kita optimalkan, itu Indonesia di tahun 2030 itu persis di puncaknya bonus demografi itu masuk negara G8 gitu ya. Kita kan sekarang baru G20 benar ya. Nah, kita masuk G8 gitu ya. 8 negara dengan ekonomi terbesar gitu kan. Income per kapitanya udah di atas 10.000. Sekarang itu tahun ini kurang lebih masih di 4.000-an gitu kan. Udah 10.000 gitu ya. Jadi bahwa ada banyak riset di asing itu menyatakan bahwa akan terjadi shifting gitu ya, bahwa orang kaya itu akan terjadi di Asia ya, termasuk Indonesia gitu. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkannya gitu. Nah, tentunya kita juga punya ancaman gitu ya, punya ancaman nih di generasi sekarang ini gitu ya. Apa ancamannya? Yang pertama itu sandwich generation ya. Ini sangat umum di Asia, negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Apa maksudnya sandwich generation? Di mana satu orang yang harus menanggung 2 gitu ya, menanggung orang tua dan menanggung keluarganya. Jadi dia tanggungannya 2 gitu. Ini sandwich nih. Kita bilang dengan sandwich generation karena dia udah ngidupin keluarganya tapi harus ngidupin orang tuanya kan di Indonesia secara ini umum gitu ya. Nah, kenapa jadi ancaman? Ya itu harus diputus. Kenapa? Karena kalau enggak dia harus menanggung 2, itu kan dia nggak akan memenuhi bagaimana dia harus invest karena dia duitnya itu habis untuk menanggung beban keluarga dan beban misalnya orang tua atau keluarga gitu ya. Itu sandwich generation. Jadi harus diputus. Nah, ancaman yang lain adalah tidak gemar investasi gitu ya. Nah, tidak gemar investasi gitu. Karena investasi itu masih di metodenya masih sisa, bukan sisih gitu ya. Indonesia ini umum nih, metodenya masih sisa. Jadi kalau misalnya saya dapat duit, saya keluarin untuk segala macam, sisanya aja diinvestasi. Nah, betul ya? Masih Om Dimas. Sisanya berapa baru diinvestasiin. Malah kadang-kadang nggak sisa, malah justru minus gitu kan. Nah, ini yang bahaya gitu. Ya, jadi nggak gemar investasi. Harusnya investasi itu pakai metode sisih ya. Jadi begitu kita dapat duit, sisihkan dulu. Sama kayak kita menyisihkan untuk sosial ya. Misalnya di Islam harus ada zakat gitu ya. Harus ada sosial, di agama lain juga kan ada gitu ya. Nah, harusnya metodenya sisih dulu. Baru sisanya kita untuk hidup gitu ya. Nah, itu yang terjadi di negara-negara maju gitu. Itu metode sisa sisih itu udah jelas gitu. Harus gemar investasi. Kenapa? Karena yang terakhir nih, ancaman terakhir, pola konsumsinya tidak terkendali. Ya, apalagi dengan lifestyle gitu kan. Mungkin Mas Dimas atau di MNC pernah menyampaikan mungkin ada yang disebut dengan latte effect gitu ya. Betul. Latte effect, kebiasaan ngopi-ngopi. Minum ngopi. Kan kita ngelarang ngopi, tapi kalau misalnya setiap hari kita ngopi, apalagi pakai logo-logo itu gitu kan, itu bisa dibayangkan gitu, habisnya berapa banyak gitu ya. Ngopi oke gitu, tapi ya terkendali lah gitu ya. Juga pola konsumsi dengan kartu kredit gitu kan, itu juga harus bijaksana gitu. Itu ancaman-ancamannya tuh bagi generasi sekarang. Nah, kalau di industri strateginya jadi gimana?
Ya, jadi kita fokus harus ke retail ya. Investor retail ini harus kita besarkan. Ya, OJK, APRDI juga udah berdiskusi dan mempunyai strategi bahwa kita harus besarkan namanya retail gitu ya. Nah, bagaimana kita membesarkan retail? Tentu dengan teknologi ya. Dan MNC ini saya tahu MNC di grup ini teknologinya juga punya section khusus untuk memajukan teknologi ya. Nah, juga reksadana itu harus dijadikan ekosistem. Nah, ini kita juga lagi buat rencana ya bersama-sama OJK dan semua anggota. Reksadana sebagai ekosistem, gimana sih caranya? Ya, sekarang kayak gini, kayak di e-commerce ya. Bahwa namanya rekening virtual itu kan udah jadi ekosistem ya, belanja sama belanja dan investasi jadi satu gitu ya. Itu jadi ekosistem untuk alat pembayaran gitu kan, jadi ekosistem. Dan harus dibiasakan namanya menabung reksadana gitu ya. Jadi menabung reksadana. Dan yang terakhir, kenapa kita ngomong harus reksadana gitu ya. Tadi kan kita lihat, oh ternyata pertumbuhan SID di pertumbuhan investor di pasar modal ini didorong oleh reksadana, investor reksadana gitu. Karena apa? Karena reksadana ini first entry. First entry untuk orang masuk ke investasi pasar modal. Jadi first entry itu harus reksadana. Kenapa harus reksadana? Yang pertama tuh aman. Ya, reksadana itu aman. Kenapa? Karena dia terdaftar, gitu ya. Pelakunya terdaftar, ya, MI-nya terdaftar, agen penjualnya, bank kastedinya terdaftar, agen penjualnya terdaftar, orang yang bekerja juga harus punya lisensi, gitu ya. Produknya terdaftar, gitu. Ya, semuanya sudah diatur, gitu ya, oleh OJK dan diawasi juga, gitu ya. Jadi saat ini ya OJK udah mengawasi bagaimana para pelaku ini melakukan fungsinya dengan baik. Lalu dikelola secara profesional ya. Jadi pihak-pihak di sini selain udah diatur dan diawasi juga dia harus melakukannya secara profesional gitu ya. Lalu kenapa aman? Bapak Ibu harus memahami bahwa reksadana itu adalah kerjanya dua pihak ya, ada MI dan bank kastedian. Dua ini pihak pihak yang terpisah. MI mengelola, bank kastedian yang mensimpan, mengadministrasikan. Nggak boleh jadi satu, Pak. Bahkan tidak boleh terafiliasi. Gitu ya, tidak boleh gitu ya. Jadi antara MI dengan bank kastedian tidak boleh. Kenapa? Ya karena memang diatur tidak boleh, harus ada aturan sendiri-sendiri mereka. Jadi mereka menjalankan fungsi masing-masing gitu. Dan yang paling penting adalah reksadana itu bukan asetnya, bukan kekayaannya CMI, dan juga bukan merupakan kekayaannya bank kastedian, gitu loh. Jadi sehingga kalau misalnya si MI-nya mau berbuat jahat, dia harus ngompakin kastedinya, gitu ya. Kalau bukan kastedi, tapi kalau kastedi kan nggak mau dong, gitu kan? Karena apa? Karena kastedi juga profesional melakukan fungsinya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada satu apa-apa dengan MI ya, atau misalnya MI-nya kenapa-napa, itu reksadana tetap aman karena reksadana tadi itu tidak boleh diakui sebagai kekayaannya manajer investasi ataupun bank kastedian. Yang kedua adalah mudah ya. Sekarang udah full online Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nggak perlu datang ke kantornya MNC sebenarnya karena udah pakai gadget gitu ya. Semuanya, udah pakai digital. Nggak perlu datang ke MI, nggak perlu datang ke Apert, semuanya udah online semuanya ya. Mau cari informasinya udah tinggal Mr. Google, semuanya selesai gitu ya. Semuanya udah transparan gitu ya. Udah sangat mudah gitu. Dan murah. Murah kenapa? Karena punya reksadana itu 50.000 udah punya reksadana. Terus harga kopi yang pakai logo hijau itu kan, harga kopi itu udah punya reksadana tuh gitu ya, sudah punya reksadana. Bahkan sekarang di e-commerce di top up dengan nilai yang lebih kecil lagi 10.000 gitu ya. Wah, 10.000 udah punya reksadana gitu ya Bapak Ibu. Nah apalagi kalau dilakukannya secara berkala gitu ya, itu kenapa harus reksadana gitu ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, Om Dimas, sharing mengenai mengenai Dewan APRDI, apa peran fungsinya dan bagaimana soal tantangan dan peluang serta strateginya. Saya kembalikan Om Dimas, silakan. Ya, terima kasih Om Odi, luar biasa pemaparannya.
ini memang kita lihat Muldi, memang saya boleh recap ya, kita summary ya, memang kita lihat secara AUM compare dari 2019 until now memang ada penurunan 16,5% dari 594,7 triliun menjadi 496,6 triliun. Namun unit penyertaannya juga kita lihat juga akan kembali lagi ke level akhir tahun 2019. Kita lihat sekarang unit penyertaan sudah ada di level 424 miliar unit penyertaan. Jadi sudah balik lagi nih Om Muldi, udah balik lagi ke level sebelum terjadinya COVID-19 gitu ya. Tapi yang menggembirakan memang ini dia, SID atau kalau Bapak Ibu tahu semua adalah nasabah lah. Nasabah atau investor dari reksadana ini malah meningkat gitu. Jadi saat ini tuh hampir jadi 2,5 juta ya, di mana di akhir tahun 2019 kemarin masih di bawah 2 juta. Jadi bisa kita gambarkan ini memang secara total investornya jadi meningkat nih. Tapi memang ini ada opportunity di sini. Warga negara Indonesia ada 260 juta. Reksadana yang beli baru 2,5 juta yang punya reksadana. Jadi memang jadi opportunity. Peluangnya memang kita lihat luar biasa, bonus demografi, dan juga Indonesia mungkin akan masuk ke G8 gitu ya. Income per kapitanya juga jadi di atas 10.000 US dollar. Cuma memang kita lihat ancamannya memang kita lihat luar biasa. Selain sandwich generation yang tadi Om Molly bilang, satu orang langsung menanggung dua, bapak ibunya dan juga keluarganya sendiri, itu yang harus kita ingin. Tidak gemar investasi yang tadi Om Molly bilang. Jadi orang bukan bukan menyisihkan di awal, tapi disisakan. Udah beli kopi yang sehari labelnya bisa 50.000 kali 30 hari Om. Udah tuh minus, tiba-tiba nggak dapat apa-apa. Jadi itu dia PR-nya itu. Dan juga memang kita lihat saat ini strateginya inline dengan kami juga di MNC Asset. Memang fokusnya retail dengan teknologi. Memang kita juga rata-rata, tapi memang belum semua MI Bapak Ibu, memang larinya ke teknologi. Jadi larinya ke reksadana online ya. Larinya ke reksadana online, kalau di kita namanya MNC Duit Om, MNC DUIT. Jadi itu jadi memang mudah, jadi memang orang kapan saja di mana saja bisa langsung transaksi subscription, redemption, switching dan lain sebagainya gitu. Jadi memang reksadana ini luar biasa, aman, mudah dan murah. Amannya double. Sekarang kan cash yang lagi hits cash bank nih Om. Cashnya bank nih. Ini cashnya bank nih Om, yang sekarang rame nih luar biasa. Ya ini reksadana malah berbeda. Kenapa? Udah diawasinya sama nih, yang ngawasin OJK sama. Cuma uangnya itu tidak disimpan di MI, uangnya itu diadministrasikan di bank kastodian. Dan kedua-duanya tidak boleh diakui sebagai dananya atau asetnya gitu. Jadi check and balancesnya berjalan nih. Nggak bisa yang ini ngambil, ini nggak mau, ini mau, ini ngambil. Nah ini jadi amannya nih sekarang, aman menjadi isu utama Om. Di tengah case-nya luar biasa saat ini gitu ya. Apalagi yang bank ini lagi heboh ini, saya nggak bisa menyebutkan namanya, Bapak Ibu juga tahu. Ini yang luar biasa. Jadi kalau reksadana menurut saya juga, saya dulu 9 tahun di bank, saat ini 5 tahun di industri pasar modal. Jadi memang saya tahu bagaimana industri ini bergerak. Saya rasa ini mungkin salah satu industri yang aman di Indonesia yang ada saat ini ya Bapak Ibu. Mudah tadi online dan juga murah, iya. Mulai dari 50.000 kita di reksadana online mulai 100.000. Jadi dengan uang 100.000 returnnya sama ya, indikasi returnnya sama. Kalau taruh di banking, indikasi returnnya deposito 10 juta, 10 miliar beda. Kalau di kita 10 juta 10 miliar, indikasi returnnya tetap sama. Karena kan sifatnya KIK gitu. Jadi ini saya juga buka pertanyaan Om. Ini pertanyaannya kalau dibacakan semua mungkin selesainya Ba'da Isa Om. Jadi kita bacakan yang bertanya lebih dahulu ya. Terima kasih juga, ini ada Ibu Ani dari Hong Kong join pada sore hari ini. Terima kasih, suatu kehormatan buat kami dan APRDI udah join Bu Ani dari Hong Kong langsung di Zoom. Ini pertanyaan dari Bu Farida, Om Aldi. Pertanyaan dari Bu Farida, kapan waktu yang tepat untuk top up dan jual produk reksadana Om? Mungkin itu dulu Om Aldi. Kapan waktu yang top up? Ya. Kapan waktu yang tepat untuk top up? Mungkin nambah lagi subscription sama untuk dia redemption, jual produk reksadana. Okay. Dari Bu Farida Om. Ya. Jadi ini Bu Farida, terima kasih pertanyaannya. Jadi kami selalu menyarankan bahwa kalau kita mau beli reksadana ini alat ya Bu, bukan tujuan gitu ya, bukan tujuan. Jadi tetapkan dulu tujuannya gitu ya. Jadi di sana nanti baru nih kita menentukan kapan mau kita lakukan top up. Saya ambil contoh ini sebenarnya testimoni saya juga gitu ya. Jadi
kurang lebih 12 tahun yang lalu saya mau mempersiapkan dana sekolah anak saya gitu. Lalu saya masuk reksadana, lalu saya lakukan berkala, top up-nya pakai berkala. Nah, kalau kalau misalnya Bapak Ibu orang yang punya pendapatan yang tetap atau gajian misalnya setiap bulan, itu justru lebih mudah gitu ya. Kenapa? Karena kita tinggal ngomong untuk debit account saya secara berkala kan gitu ya. Saya rasa di MNC juga ada gitu ya. Debit account saya lalu auto debit ya Om ya? Auto debit gitu. Betul. Misalnya 500.000 per bulan masukkan ke reksadana ini. Nah, itu terus lakukan gitu ya. Itu ada hasil risetnya memperlihatkan bahwa ternyata melakukan berkala seperti itu jauh lebih optimal dibandingkan kita ngelakuinnya itu sekali aja gitu ya. Atau ngelakuinnya pakai market timing. Mungkin pertanyaan Bu Farida, kapan top up? Apakah lagi market lagi turun gitu? Terus lagi top up. Kalau ada duitnya silakan Bu gitu ya. Kalau ada duitnya silakan. Malah kayak sekarang ini justru saya udah melakukan auto debit. Tapi kalau lagi marketnya lagi turun, misalnya kemarin dia di bawah 5.000 gitu, ya di bawah 5.000 gitu, ya lakukan top up. Ada berapa duitnya top up aja gitu ya. Itu seperti itu. Tapi masalahnya adalah kalau kita melakukannya market timing, istilahnya market timing, itu kita nggak pernah tahu Bapak Ibu ya. Kita kan nggak pernah bisa nebak nih market bakal turun seberapa dalam, kapan mau naiknya gitu kan. Itu kan nggak bisa tahu. Saya di industri ini dengan segala macam riset yang tiap pagi saya baca gitu, kalau main tebak-tebakan rada susah juga gitu ya. Artinya ya ada waktunya bener, banyak salahnya gitu. Gitu. Nah, kalau dengan reksadana karena dia punya tujuan investasi yang panjang misalnya gitu, itu dilakukan aja secara berkala. Nah, kapan dijualnya? Ya dijualnya waktu ibu lagi membutuhkan gitu aja. Misalnya disesuaikan Bu, kayak tadi saya untuk anak sekolah berarti kan saya waktu itu udah 10 tahun saya lakukan itu setiap bulan. Dan begitu anak saya mau butuhkan untuk masuk sekolah, masuk kuliah, itu saya tinggal cairkan. Itu di reksadana tipsnya. Makasih Om Bima. Ya betul Om Modi. Jadi mungkin saya tambahkan juga memang untuk top up dan sebagainya memang lebih bagus memang auto debit, apalagi yang fixed income earner kayak kita nih Om, karyawan gitu ya. Jadi memang itu. Tapi memang di awal harus tentukan time horizonnya dulu. Kita bukan trader, kita investor nih, Bapak Bu Farida mungkin. Jadi kita tentukan dulu berapa lama kita investasi, dan juga yang kedua risk profile juga. Jangan nekat juga kita konservatif, naruhnya di yang resiko tinggi gitu mau dia. Jadi pada saat kemarin luar biasa naik turun, sekarang mungkin happy. Ya, jadi Biden efek gitu ya, luar biasa terbang indeks itu. Ya, tapi kalau saran saya adalah tadi tentukan time horizonnya, dan yang kedua adalah risk profile-nya. Pertanyaan kedua Om, ini ke saya. Dari Bapak Theodor Ansel ya. Selamat sore. Saat ini apakah ada program atau promo terbaru bila ingin subscribe di reksadana MNC Aset? Wah, ini luar biasa. Terima kasih Pak Theodor. Jadi memang ini dia kayak gini saya happy nih Om kalau ini. Ini kan juga meningkatkan SID Om, yang tadi 2,5 juta mungkin jadi nambah 2,5 juta tambah 1 nih Pak Theodor ini. Kalau Om Bima senang, saya ikut senang. Gitu. Ikut happy Om ya. Oke, nih Pak Theodor terima kasih. Jadi promonya apa? Jadi kemarin sebetulnya kami inline sama bulan inklusi keuangan. Bulan Oktober adalah bulan inklusi keuangan ditetapkan sama Otoritas Jasa Keuangan. Memang kami di MNC Aset bikin program promo cashback Pak, gitu, promo cashback. Promo cashback ini berlaku dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 dan berlaku untuk nasabah retail dan juga nasabah institusi. Promo cashback ini apa? Jadi promo cashback ini memang tidak berpengaruh terhadap performance produk itu. Yang di POJK 43 pasal 11 sampai 13 itu kan kita boleh memberikan promo cashback dengan syarat tidak mempengaruhi NAB itu, tapi ambil dari return-nya kami, manajer investasi diambil sedikit, NIV-nya kami diambil untuk di-share kepada Bapak Ibu semua. Nah, itu jadi tujuan kami. Nah, promo cashback-nya menarik Pak Ibu. Jadi memang nanti bisa hubungi langsung, karena saya nggak langsung berjual di sini, bisa hubungi langsung marketing kami atau masuk ke website kami www.mncasset.co.id. Jadi bisa langsung lihat tuh promo cashback-nya. Jadi nanti langsung cashback-nya itu nggak dalam bentuk voucher Om Moldi. Jadi nanti langsung dikreditkan ke rekening bank Bapak Ibu yang telah terdaftar di kami. Gitu. Jadi di akhir periode cashback-nya akan diberikan bukan dalam bentuk unitnya reksadana, bukan dalam bentuk voucher, tapi dalam bentuk cashback dikreditkan langsung ke rekening nasabah yang terdaftar di kami, rekening bank, baik retail maupun institusi. Jadi ini promo cashback yang kita jalankan. Itu Pak Theodor, terima kasih Pak. Yang ketiga Pak Om Moldi,
Ini Pak Bobi, oh ini mungkin Om Woldi yang ditanyakan. Saya mau tanya, apabila MI dinyatakan pilot, bagaimana mekanisme mencairkan dana yang ada di bank kastedian, Om Woldi? Dari Pak Bobi. Silakan Om. Ya, ya ini mungkin aktual ya. Kalau misalnya pertanyaan orang juga pertanyaan, kan MI bisa pilot atau bisa tutup, bisa gitu ya. Namanya juga perusahaan gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu yakini bahwa kalau sebuah MI mengelola sebuah reksadana, ya katakanlah ada MIA gitu ya, mengelola reksadana sebesar 1T gitu. Itu 1T tidak boleh diakui sebagai kekayaannya, Pak. Dia cuma dititipkan untuk mengelola reksadana, ya. Lalu untuk ketitipan administrasi, aset dan unitnya itu diadministrasikan oleh bank kastedia. Sehingga kalau ada satu MI tutup gitu ya, itu bukan berarti reksadananya hilang gitu, gitu. itu hilang. Jadi bagaimana mekanismenya ya? Mekanisme ikut mekanisme bagaimana sebuah reksadana dicairkan atau dibubarkan gitu kan. Jadi apakah reksadana juga bisa bubar? Bisa gitu ya, bisa bubar gitu ya, berbagai hal. Tidak serta-merta reksadana bubar ya gitu. Nah juga pasti punya alasan-alasan kenapa reksadana dibubarkan. Dan waktu dibubarkan haknya investor ya harus didahulukan gitu ya. Misalnya membubarkan, ada satu reksadana dibubarkan, dia punya aset berapa ya dibagikan sesuai dengan unit investor yang unit investor punya gitu ya. Itu mekanismenya Pak Om Dimas. Ya, betul Om Woldi. Jadi Pak Bobi memang mencairkan apabila dinyatakan pilot memang tadi dana kelolaan yang dikelola sama suatu MI kan bukan menjadi asetnya mereka. Itu adalah balik lagi memang aset nasabah yang disimpan di custodian bank. Mekanismenya tetap sama seperti redemption seperti biasa Om Woldi ya. Jadi juga memang pun terlepas dari pilot atau tidak pun kita lihat kan memang di 2020 ini banyak sekali reksadana terproteksi yang jatuh tempo juga. Nah, pada saat jatuh tempo kan juga tetap dicairkan redemption. Nah, itu sesuai dengan unit penyertaan di endingnya akan dibagikan, dikreditkan langsung ke rekeningnya nasabah yang ada di bank yang telah terdata di dalam sistemnya MI tersebut gitu. Ya, itu ini kan untuk jadi menariknya lagi Pak Bobi untuk amannya di reksadana ini tidak bisa nih misalkan atas namanya Pak Bobi rekening reksadana A gitu ya. Tapi nanti pencairannya dipindahkan ke atas nama adiknya. Itu nggak boleh. Jadi memang declare di kami, kalau di industri reksadana ini, kalau namanya Pak Bobi, penempatannya, pemilik unit penyertaan Pak Bobi, harus dikreditkan ke atas nama Pak Bobi juga, yang ada di rekening bank yang punya Pak Bobi. Jadi nggak bisa dipindah tangankan semudah itu. Karena untuk apa? Untuk meminimalis fraud yang tadi ada. Karena sekarang lembaga jasa keuangan ini aman nomor 1 Om Woldi ya. Gitu. Jadi memang benar-benar harus atas nama nasabah pemilik unit penyertaan tersebut. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Andrew Lee ya. Andrew Lee, terima kasih Pak Andrew Lee. Selamat sore Pak Dimas, saya mau bertanya bagaimanakah strategi investasi yang baik di tengah pandemik COVID-19 gitu ya. Jadi balik lagi Pak Andrew Lee, terima kasih pertanyaannya. Strateginya memang kita lihat balik lagi nomor 1 adalah ke risk profile Pak. Pak Andrew Lee ini risk profile-nya seperti apa? Baik dia konservatif moderat, ataupun agresif itu. Yang kedua time horizon-nya, balik lagi reksadana kita bukan sebagai trader, tapi sebagai investor. Jadi memang kita berinvestasi sesuai dengan time horizon-nya Bapak. Memang kondisi sekarang ini luar biasa, election di Amerika, Biden efek ya Om ya. Ini bonds kita menguat yield-nya yang 10 tahun sejak 2017 ke level 6,2. IHSG kita juga ke 5.300, rupiah kita juga ke 14.000 tipis ya. Ini kondisinya seperti itu. Memang saat ini memang pasar modal ini memang alhamdulillah dapat kepercayaan capital inflow ya, masuk dari foreign ya Om ya gitu. Jadi memang ini bisa dimanfaatkan. Balik lagi potensinya memang sangat bagus. Tempo hari kan foreign banyak yang outflow Pak. Pasar modal kita ini dijaga sama market domestik. Alhamdulillah sekarang market foreign ini udah mulai masuk. Nah, bagaimana strateginya dibalikan lagi ke risk profile Bapak. Kalau seandainya risk profile-nya Pak tadi siapa yang nanya Pak Andrew Lee adalah konservatif, ya silakan dimasukkan ke reksadana pasar uang gitu. Konservatif moderat pun bisa dimasukkan ke reksadana pendapatan tetap. Namun mungkin saran saya adalah my personal opinion bisa masuk ke yang underlying-nya government bond ya Om Woldi ya, untuk meminimalis adanya default
corporate yang memberikan mengeluarkan bond itu sendiri, ataupun ke Bapak agresif yang memang IHSG secara long term kita lihat tadi omol data 10 tahun mundur, 20 tahun mundur, trennya memang selalu naik, Pak. Saat ini nih after memang belum sah Biden jadi presiden Amerika, tapi secara electoral vote ini Biden menang di 290 ini berimpact bagus buat emerging market sih sejauh ini ya Om Aldi ya. Itu sih Pak Theodore. Jadi balik lagi strateginya balik lagi sesuai dengan apa Bapak punya risk profile dan juga time horizonnya itu sendiri, Pak. Ini lagi atau kalau boleh nambahin ya, siap, Om. Mas, kalau Pak Andruli benar-benar memang belum punya reksadana gitu ya, saya saranin coba deh punya reksadana pasar uang dulu, Pak. Rasain aja gitu ya. Rasain. Risiko paling rendah ya Om ya. Ya, itu udah risiko paling rendah itu. Itu super rendah gitu ya. Rasain tapi lihat returnnya gitu ya. Betul. Itu bahkan bisa melebihi rate deposito special rate gitu. Itu bisa melebihi gitu. Betul. Jadi untuk bisa merasakan lah gitu ya. Betul. Iya, menarik Om Aldi, karena apa? Deposito itu kan kena pajak 20%. Yang Bapak Ibu semua terima kena pajak 20%. Reksadana PPh 36 pasal 4 ayat 3 huruf I, return reksadana bukan merupakan objek pajak. Jadi indikasi return yang diberikan oleh teman-teman MI siapapun itu MI-nya, itu indikasinya net Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang tadi Om Aldi bilang, di indikasinya bisa di-compare sama apalagi sekarang tren deposito kan tren suku bunga rendah nih Pak, global ya Om ya. Indonesia pun global gitu ya, tren suku bunga rendah. Jadi memang deposito sekarang banking itu Om Aldi data yang saya lihat di OJK kemarin per Agustus, DPK-nya naik 11%. Dana pihak ketiganya banking. Berarti dia over liquidity nih. No wonder banking sekarang ngasih bunga deposito yang tidak setinggi tahun sebelumnya gitu. Jadi over liquidity. Padahal harusnya lah di banking. Padahal harusnya ke reksadana pasar uang aja gitu. Betul, reksadana pasar uang. Juga, kan? Iya. Dan tidak di-lock ya Om Aldi ya. Jadi kan memang anytime bisa dicairkan. Pencairan biasanya rata-rata kalau di M itu T+1 pasar uang. Iya, itu Pak. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Theodore tadi, Om Aldi. Menyambung pertanyaan terkait BK, Pak Mauldi, bagaimana kriteria sebuah bank untuk menjadi bank kastedian, Pak? Apakah semua bank bisa jadi bank kastedian, Om Aldi? Ya, apakah semua bank bisa menjadi bank kastedian? Bisa asal dapat izin dari OJK, Pak. Gitu. Dia harus mengajukan izin, gitu ya. Nah, untuk mengajukan izin itu tentu ada beberapa persyaratan, Bapak Ibu ya. Salah satu persyaratannya dia harus punya sistem atau punya alat bantu atau sistem custody yang mumpuni, gitu ya. Karena sistem custody ini kan sistemnya sistem administratif ya, mencatat asetnya reksadana, mencatat unitnya investor, lalu mencatat semua transaksi yang dari reksadana tersebut, baik itu transaksi efeknya, baik itu transaksi unitnya, itu harus punya sistemnya yang baik gitu. Salah satunya itu. Dan ada beberapa catatan yang lain. Iya. Ini beliau nanya lagi lanjut nih Pak. Wah ini abis ini langsung di follow up tim saya Pak kalau nanya terus ini Pak. Ini pertanyaan lanjutannya, apakah bank bisa menjadi APERT Pak? Bagaimana syaratnya? Iya. Bank jadi agen penjual reksadana maksudnya? Ya, bisa juga Pak. Ya, asal ngajuin izin ke OJK gitu. Dan ada juga beberapa persyaratannya gitu ya. Karena jadi APERT itu harus bertanggung jawab terhadap nanti para tenaga salesnya gitu, tenaga penjualnya, dia harus bertanggung jawab, dia harus punya sistem juga gitu ya. Jadi harus ngajukan ke OJK dan ada beberapa persyaratan tentunya yang harus dipenuhi OJK. Bisa. Tapi yang sekarang malah banyak adalah agen penjual non bank ya, agen penjual non bank Bapak Ibu. Jadi yang online itu udah banyak juga sekarang. Ya, mungkin saya tambahkan Om Aldi. Jadi memang banyak sekali sekarang trennya Om, memang bank-bank itu nyari income dari fee-based income. Fee-based income itu menjual produk dengan kerjasama dengan pihak ketiga, which is asuransi, unit link, dengan mutual fund, reksadana dengan MI. Nah, karena kan memang untuk penyaluran kredit kondisi pandemik ini kan agak sedikit challenging ya Om ya. Gitu. Nah, makanya memang kita lihat reksadana ini menjadi salah satu bank yang tadinya tidak berpikiran untuk menjadi APERT, sekarang jadi APERT nih Om. Gitu. Karena memang supaya dananya nggak lari kemana-mana, dia tetap dapat fee-based income, jadi dia menjadi agen penjual reksadana. Dan juga kan ini prudent juga gitu kan, gitu luar biasa.
Itu menjadi memang itu jadi salah satu strategi di banking sih Om, kalau saya lihat teman-teman banking ini. Jadi dia kencengin di sana untuk dapat fee based income. One stop service gitu ya. One stop services gitu. Jadi di banking mau jual asuransi ada, mau jual mutual fund ada, produk bank juga ada di situ gitu. Jadi memang trennya larinya ke sana sih itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ini ke saya dari Pak Suito. Ini apakah MNC punya RDO, reksadana online ya Pak Suito ya maksudnya ya? Ya, terima kasih Pak Suito. Jadi memang di kami MNC Aset itu kita punya reksadana online, namanya MNC Duit DUIT. Ya, itu bisa di-download di Android maupun masuk ke website kami www.mncduit.co.id. Jadi di situ memang duit ini dunia investasi Anda. Kelebihannya memang 100% online Pak Suito. Jadi benar-benar tidak ada lagi tanda tangan basah untuk pembukaan rekening, tidak harus datang ke cabang. Jadi semuanya online. Di sana KTP di-upload di sana dan sebagainya. Nanti ada konfirmasi dari tim kami by phone. Terjangkau yang tadi Om Aldi bilang, dimulainya kalau di kami mulai dari 100.000, bebas biaya, tidak ada biaya beli, tidak ada biaya jual, tidak ada biaya switching, fleksibel, bisa transaksi di mana aja selama kita gunakan smartphone ini, semuanya bisa nih Om Aldi, fleksibel. Dan juga memang aman karena kan memang semua reksadana online itu harus dapat izin dari OJK dan juga dapat sertifikasi khusus dari kementerian terkait Pak. Jadi memang reksadana online ini yang tadi Om Aldi bilang, selain Apert online, reksadana online ini yang memberikan generate SID-nya yang luar biasa penambahan di reksadana. Jadi kalau Bapak Ibu after ini mau lihat MNC Duit, silakan dapat langsung dikepoin aja gitu ya Om Aldi ya. Itu mungkin udah mau jam 3:30. Oke, ini ada lagi terakhir mungkin Om Aldi boleh Om ya, dari Pak Bobi nih Om. Ini ada masih banyak Om. 2 lagi boleh Om ya? Masih 10 menit nih Om. Dari Pak Bobi, tanya lagi kalau masih sempat, kenapa tahun ini minim reksadana terproteksi dan kira-kira sampai kapan? Kenapa Om Aldi tahun 2020 ini MI minim mengeluarkan reksadana terproteksi katanya Om? Dari Pak Bobi. Kenapa minim ya? Minim keluarin produk baru reksadana terproteksi mungkin maksudnya Pak Bobi. Ya. Jadi mungkin ada 2 hal sih ya yang dilihat oleh MI. Yang pertama adalah mengenai pajak obligasi di reksadana ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu ada perlakuan khusus di reksadana ya sesuai dengan PP bahwa pajak dan capital gain obligasi itu kan dikenakan hanya 5% ya. Hanya 5%. Kalau Bapak Ibu beli obligasi ya, Bapak Ibu beli obligasi, Bapak Ibu pegang langsung, itu pajaknya berapa? 15% kan ya? Pajak dari kupon dan pajak dari capital gain gitu ya. Nah, untuk di reksadana itu pajaknya kan cuma 5%. Nah, tapi sesuai dengan PP-nya peraturan pemerintah itu akan berakhir di tahun ini 2020, sehingga beberapa MI itu sedang mencari mana mencari return yang paling optimal, karena pajaknya akan setelah 2020 ini akan menjadi 10%. Ya, walaupun masih lebih kecil daripada Bapak Ibu atau daripada investor pegang sendiri, masih ada gap 5% gitu ya. Tapi kan akan mengecilkan returnnya nasabah gitu ya dari reksadana proteksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah justru MI ini lagi menahan juga karena melihat ya, kan umumnya reksadana terproteksi underlying-nya adalah obligasi atau sukuk dari corporate ya, jadi corporate bonds gitu ya. Nah, dengan masuknya COVID, ekonomi melambat, credit risk meningkat gitu kan. Jadi kita juga mungkin MI juga lagi mencari, kan MI nggak sembarangan memilih underlying gitu kan, dicari yang paling optimal yang mana gitu ya, sesuai dengan ratingnya. Nah, karena credit risk lagi meningkat, banyak perusahaan juga lagi kena masalah dengan adanya COVID, pelambatan ekonomi ini, sehingga si MI tadi juga menahan diri gitu kan, untuk melihat kondisi gitu. Ya, bagaimana ininya apa yang sedang dilakukan oleh MI, APRDI
melalui OJK juga sudah mohon kepada pemerintah untuk pengenaan pajak tadi ditinjau ulang gitu ya. Karena kan ini kan kita lagi COVID, lagi susah gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah mendengar masukan kita, nah sehingga industri nanti ke depan tumbuh lebih baik lagi. Ya, terima kasih Om Moldi atas pemaparannya. Mungkin dari saya Pak Bobi tambahan dari kami di industri khususnya di MNC Asset Management, kenapa tidak keluarkan reksadana terproteksi di tahun 2020 tadi karena credit risk meningkat. Biasanya underlying dari terproteksi itu adalah bonds atau obligasi. Yang menarik biasanya obligasi corporate nih, karena kan memberikan indikasi return yang cukup menarik di atas deposito. Nah, pada saat kita bungkus obligasi korporasi, karena credit risk yang meningkat, kenapa? Ratingnya rata-rata dengan kondisi uncertainty ini, ketidakpastian di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali rating corporate bond yang di downgrade sama Pevindo gitu kan, termasuk BUMN sekalipun ya, kita nggak sebutkan namanya apa. Jadi itu membuat kami industri, khususnya kami di MNC Asset, harus berhati-hati karena nggak lucu pada saat kita masukin underlying-nya bond si A, tiba-tiba belum jatuh tempo udah default kan gitu ya Om ya. Jadi itu benar-benar kami itu diperlihatkan bahwasannya teman-teman MI ini, manajer investasi ini tidak sembarangan untuk memilih underlying portofolio khususnya di reksadana terproteksi. Karena kan sifatnya berbeda Pak Bobi, jadi memang itu di hold sampai dengan maturity ya, hold to maturity kan Pak gitu. Jadi memang kita harus lihat bisnis dari corporate bond itu untuk sampai dengan jangka waktu sampai minimal pas jatuh tempo tersebut. Terakhir Om Moldi, mungkin nanti saya batasi, Prima sudah kasih kedip-kedip, saya udah kasih tanda. Dia kayaknya mau ngopi di bawah nih kayaknya ya. Ini satu ya Prima ya, pertanyaan. Ini panjang sih pertanyaannya dari Pak dari saya Risi, namanya Saputra. Namanya Pak Saputra ini ya. Pertanyaannya panjang Om Moldi. Intinya begini, pertanyaannya apakah aman jika AUM reksadana di bawah 1M? Karena sebelumnya di MI, ya saya nggak sebutkan depannya langsung kena semprit dan akhirnya ditutup sama OJK. Nah itu Om, jadi inti pertanyaan dari ini Mas Risi apa Ibu ya? Mas Bapak atau Ibu Risi ini bertanya, apakah aman kalau investasi reksadana yang AUM reksadananya di bawah 1M Om? Karena pernah punya bad historical di MI ya saya nggak sebutkan. 1M. Kena semprit. Di bawah 1M katanya Om. Oh, ya artinya gini, Bapak Ibu ya. Bapak atau Ibu Risi terima nih, kasih pertanyaannya Bu Risi gitu ya. Tapi untuk Bapak Ibu ketahui ya, reksadana itu ada aturannya, banyak malah aturannya gitu. Jadi salah satunya adalah reksadana itu kalau misalnya dia terbit ya dan dia dipasarkan, itu AUM-nya satu reksadana produk, satu produk reksadana itu tidak boleh di bawah 10M. 10M. Tidak boleh. Ya, karena makanya MI itu ya, itu harus menjaga tuh gimana reksadana jangan sampai di bawah 10M. Karena kalau di bawah 10M, aturannya adalah kalau 90 hari berturut-turut di bawah 10M, itu reksadana harus dibubarin. Gitu. Apapun kondisinya gitu ya. Apa kondisinya lagi bagus atau kondisinya lagi jelek, tapi kalau di bawah 10M, dia harus dibubarin tuh gitu. Makanya harus dijaga gitu oleh MI. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Risi apakah di bawah 1M? Wah, 1M mah udah harus dibubarin tuh reksadananya gitu ya. Ya dilihat lagi tuh Bu, jangan ini reksadana itu. Makanya salah satu tipsnya untuk memilih reksadana lihat AUM-nya gitu ya. Nah, memang AUM biasanya walaupun tidak pasti ya, kalau misalnya udah besar gitu kan, itu memang AUM itu menandakan dia udah dipercaya oleh investor gede gitu ya, AUM-nya gitu ya, gede. Tapi kok orang bisa gini, kalau AUM-nya gede kok returnnya biasa-biasa aja misalnya gitu ya, return biasa-biasa aja. Ya Bapak Ibu, saya kalau misalnya kalau menganalogikan Bapak Ibu kalau bawa mobil, bawa Agia sama bawa bus, kira-kira lincahan yang mana gitu. Lincahan Agia ya. Lincahan Agia gitu kan. Cuman Agia, kalau Agia saking lincahnya ya, begitu dia diserempet langsung terguling-guling gitu. Kalau dia kecelakaan langsung terguling-guling. Kalau bus Bapak Ibu, ya memang dia tidak lincah, tapi dia stabil terus aja jalan kan gitu ya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya sebenarnya punya tips, boleh nggak saya share? Mbak Prima boleh nggak tips terakhir saya share? Silakan Om, silakan. Boleh, silakan Pak. Nah, ini tips terakhir aja saya ingin share kalau Bapak Ibu mau beli reksadana gitu ya. Ini tips saya dari perspektif industri ya. Nah gini,
Jadi tips kalau mau investasi reksadana Bapak Ibu. Pertama, tetapkan tujuan. Tadi Mas Dimas udah ngomong gitu ya. Lalu kenali resikonya ya, kenali resikonya. Bapak Ibu jangan ngomong menghindari resiko, tidak bisa resiko dihindari. Tidak akan ada resiko dihindari, harus dikenali, pahami gitu ya. Lalu pilih manajer investasi yang sesuai ya. Bahwa manajer investasi yang sesuai itu gimana ya, Bapak Ibu kenal lah gitu, namanya tahu gitu kan. Bapak Ibu nyaman dengan manajer investasi itu oke gitu Kantornya kan. ada ya. Ya. Lalu pilih produk yang sesuai. Tadi Mas Dimas bilang sesuaikan kan tadi Bapak Ibu profil risikonya seperti apa, mau jangka waktunya sepanjang apa. Nah, itu produknya ada yang sesuai. Kalau jangkanya pendek reksadana pasar uang, kalau jangkanya panjang masuk sampai reksadana saham gitu ya. Nah, selanjutnya mulai dari yang kecil ya. Kalau Bapak Ibu mau mulai dari yang kecil. Kalau misalnya nggak nyaman, yang kecil aja dulu gitu ya. Habis itu rasain gitu kan, baru habis itu tambahin. Nah, selanjutnya lakukan cara berkala. Ya, lakukan cara berkala karena ini yang paling optimal Bapak Ibu. Secara berkala gitu. Jangan nunggu duitnya banyak gitu baru masuk ke reksadana. Berapapun nilainya, berapapun punyanya masukin aja, tapi lakukan dia secara berkala gitu. Dan yang terakhir, return itu bukan segalanya. Nah, ini pesan terakhir saya nih, return itu bukan segalanya. Jadi jangan terjebak dengan iming-iming return Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau di dalam investasi apapun itu, termasuk di pasar modal, return itu mengindikasikan risiko, gitu ya. Semakin returnnya besar, semakin risikonya yang diambil juga besar, gitu. Jadi return itu selalu berbanding lurus sama risiko, gitu Bapak Ibu. Makanya bagi saya kata-katanya return itu bukan segalanya, gitu. Sekarang tujuannya buat apa? Mau jangka panjang yang lebih stabil ya, nggak usah ngomong return, gitu kan? Nggak usah ngomong hanya return pilihannya. Pilihlah yang produk sesuai, pilihlah manajer investasi yang sesuai, itu jauh lebih penting gitu dibanding hanya ngomong return. Makasih, itu aja. Oke, luar biasa Om Moldi. Mungkin selain ini ada closing statement Om. Saya persilakan Om Moldi sebelum nanti saya serahin ke Prima. Closing statement dari Om Moldi, silakan. Baik, terima kasih Mas Dimas, Om Dimas. Lalu terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Sekali lagi, mulailah berinvestasi karena pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita penting sekali berinvestasi. Orang yang tidak berinvestasi dia akan mengalami tentu masalah kalau misalnya terjadi masalah-masalah seperti sekarang ini. Jadi mulailah berinvestasi, pilihlah investasi yang nyaman bagi Bapak Ibu. Reksadana adalah salah satunya karena reksadana gampang dipelajari, reksadana itu aman dan reksadana itu murah. Bapak Ibu, sesuai dengan title logo kita, tagline kita di reksadana. Reksadana, pahami lalu nikmati. Terima kasih. Oke, luar biasa Om Moldi. Ya, ini tagline yang selalu ada di reksadana Bapak Ibu. Jadi memang pahami dan nikmati. Saya juga izin ya Prima, closing statement. Saya silakan Pak Dimas. Manajemen MNC Asset, terima kasih atas Om Moldi sudah hadir di sini. Saya juga mewakili MNC Asset Management. Terima kasih kepada seluruh nasabah. Luar biasa, saya appreciate dari Hong Kong, Palembang, Surabaya, Bandung, Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Farudin, Pak Dharma udah hadir di sini dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Harapannya kami dari MNC Asset dengan APRDI kita selalu memberikan literasi, lebih sering memberikan literasi supaya Bapak Ibu juga mengetahui yang tadi Om Moldi bilang, pahami dan nikmati. Pandemi COVID-19 resesi bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari segalanya. Di mana Bapak Ibu walaupun income-nya berkurang karena kondisi resesi, tapi investasi harus dimulai sejak dini. Gitu yang tadi pesan saya. Jadi pahami dulu resikonya, pahami sedikit risk profile-nya, pahami juga aset manajemennya atau MI-nya, baru Bapak Ibu juga pahami resiko dari produknya, baru nikmati return-nya. Seperti itu. Jadi akhir kata saya mewakili MNC Asset Management. Terima kasih Om Moldi dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prima. Terima kasih ada Pak Hairul YKP Bapindo nih senior saya. Terima kasih Pak baru lihat Pak Hairul. Selamat sore Pak Hairul. Iya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dimas dan narasumber kita Pak Moldi. Ini luar biasa banget. Ternyata 1,5 jam itu nggak berasa ya. 1,5 jam itu kayaknya mau ditambah, harus tambah lagi 30 menit gitu. Nah, saya nggak mau stop loh. Ternyata reksadana ini sangat menarik dan sangat cocok untuk dijadikan alternatif investasi di kondisi resesi, pandemi, apapun itu saat ini gitu ya. Dan kapan waktu yang tepat? Kapanpun adalah waktu yang tepat karena kita berinvestasi aman, murah, dan mudah. Tentunya
menguntungkan, ya kan Pak? Nah, kalau gitu saya akan mengingatkan kembali bahwa bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mau mendapatkan materi dapat email ke marcom marcom.mncam@mncgroup.com. Dan sebelum kita bubar, sebelum kita selesaikan webinar seri 5, saat ini saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk videonya dibuka dong. Kita mau foto bareng, kita mau wifi bareng nih. Ini diliput di MNC Media nih, Frim. Nanti fotonya, betul, Frim. karena jadi terima kasih juga untuk rekan-rekan dari MNC Media yang meliput acara webinar seri 5 kali ini. Ya, sudah dibuka, kita hitung mundur ya. Kita akan foto bersama. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu, kita sudahi pertemuan kita pada sore hari ini di webinar seri 5 Tantangan dan Strategi Industri Reksadana di Tengah Resesi Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Moldi, Direktur Eksekutif APRDI, dan juga kepada Pak Dimas dari CMO MNC Asset. Selalu berinvestasi dan sehat selalu untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya. Pak Hairul, terima kasih. Dari Bapindo, terima kasih Pak. Thank you Om Moldi, sehat-sehat selalu Om. Keep contact. Terima kasih Om Dimas. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Moldi. Ya. Luar biasa. Ya, saya izin live Om. Ya, saya juga izin live ya. Gila, nasabah gue nelfonin mulu. Aduh.